Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di pertemuan perdana di bulan Syawal setelah kita libur akhir Ramadan, kita kembali akan melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab dengan rujukan metode manhaji. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan kita juga doakan khususnya saudara kita ya yang biasa ikut kajian kita, Pak Dr. Taka, yang masih sakit dirawat di Rumah Sakit Persahabatan dari akhir Ramadan ya. Beliau masih belum sadar, semoga segera Allah sembuhkan. Dan juga mungkin saudara-saudara yang lain yang Allah uji dengan sakit atau kesusahan, semoga dimudahkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah, salawat dan doa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kajian kita pada malam hari ini bisa diberikan kelancaran, kemudahan untuk setiap malam Selasa malam. Insya Allah tema kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan dari pertemuan terakhir ya, di mana pertemuan terakhir itu kita membahas tentang domir ya, domir yang munfasil dan domir yang muttasil, di mana domir ini merupakan salah satu bagian dari isim yang ma'rifah. Isim ma'rifah itu di pembahasan bagian awal ada 6 jenis ya. Yang pertama disebut alam, yang kedua
isim yang beralif lam, yang ketiga ad-dhamir, ya, kata ganti, yang keempat isyarah atau kata tunjuk, yang kelima mausul, yang keenam idhofah. Nah, kita di pertemuan terakhir di bulan Ramadan itu sudah membahas sampai domir, ya. Insya Allah isim isyarah akan kita bahas, dan sebenarnya isim isyarah ini pernah kita bahas juga di sebelumnya. Jadi pada malam hari ini kita akan fokuskan isim isyarahnya daripada kitab rujukan kita, ya, kitab manhaji, yaitu di halaman 21. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah punya bukunya, silakan di halaman 21 jilid pertama buku manhaji, ya, bisa dibuka. Ini adalah materi isim ma'rifah yang bagian isim isyarah. Di halaman 21 ini isim isyarah itu merupakan kata tunjuk, ya. Di mana kata tunjuk ini ada yang bermakna dekat atau yang ditunjuk itu dekat, atau untuk yang jaraknya jauh. Gitu. Nah, untuk jarak dekat ini juga terbagi kepada mudzakkar muannas. Untuk mudzakkar itu hada, kemudian hadani, ya. Untuk muannasnya hadihi, hatani. Perbedaannya adalah tunggal dan musanna. Jadi kalau hada artinya ini laki-laki satu orang, mudzakkar, ya. Laki-laki di sini mudzakkar, tidak khusus untuk manusia, tetapi semua isim mudzakkar, baik manusia atau selain manusia, yang bisa ditunjuk ketika mudzakkar maka menggunakan hada. Satu, ya. Satu orang, satu benda. Apabila ada dua orang atau dua benda menggunakan hadani bila mudzakkar, ya. Bila orangnya mudzakkar atau bendanya mudzakkar, dua orang atau dua benda itu hadani. Bila muannas, satu orang perempuan atau satu benda, ya, yang muannas menggunakan hadihi. Bila benda atau orangnya dua orang atau dua benda menggunakan hatani. Ini yang dekat. Kemudian untuk yang jauh itu dzalika, ini mudzakkar, itu satu orang laki-laki atau satu benda yang mudzakkar. Kemudian yang musannanya dua orang atau dua benda, dzanika. Untuk muannasnya satu orang atau satu benda, tilka, dan dua orang perempuan atau dua benda muannas disebut tanika. Nah, ini adalah yang dekat untuk tunggal dan musanna. Adapun untuk jamaknya itu untuk jamak ini sama, ya. Antara muannas dengan mudzakkar itu haulai atau ulai, ya. Haulai atau ulai, atau juga ulaika. Nah, jadi ada tiga. Ini untuk mudzakkar muannas
jamaknya ada 3 dan sama ya, boleh haulai, boleh ulai, boleh ulaika. Kemudian ada tambahan di bawah itu dalika, dalikuma, dalikum, tilka, tilkuma, tilkunna, ulaika. Nah, ini perbedaannya apa? Nah, ini kaidahnya adalah dalam bahasa Arab apabila mukhotob ya, kaf itu kan kapul khitab ya. Dalika, kaknya itu kapul khitab. Apabila yang ditunjuk itu disebut ya, ada secara lafaz dalam kalimat ya, misalkan 2 orang, 3 orang, maka disesuaikan. Kalau 1 dalika, misalkan dalam surat Al-Baqarah ya, dalikal kitabu ya. Alkitab itu kan satu benda muzakkar menggunakan dalika. Nah, dalikuma, nah ini kalau nanti setelahnya ada yang disebut ya 2 orang. Kalau dalikum lebih 3 orang lebih laki-laki. Nah, tilka itu untuk yang disebut nanti mukhatabnya mu'annas ya, 1 orang, atau mu'annas secara lafaz yang dijamak taksir seperti tilkar rusul ya, kata ar-rusul itu kan jamak taksir ya, secara lafaz dia bermakna mu'annas, tetapi secara orang rusul itu laki-laki. Kemudian tilkuma ini kalau yang disebutnya nanti 2 orang atau 2 benda yang mudzakkar atau ya mudzakkar. Nah, mudzakkar atau muannas sama tilkuma ya. Yang tilkunna, nah ini untuk muannas ya, seperti itu. Kemudian di bagian bawah adalah latihannya. Nah, latihan-latihannya ya, untuk latihannya, nah ini ada sedikit penjelasan ya. Jadi untuk isim isyarah yang dekat, hada, hadani ini mudzakkar, haulai ini mudzakkar muannas, hadihi, hatani ya ini muannas, haulai ya ini sama mudzakkar muannas. Untuk yang jauh, dalika, danika, kemudian perempuannya tilka, tanika, ulai, ulaika. Nah, seperti itu. Ini jadi haulai, ulaika, ulaika, ulai, ulaika ini adalah untuk yang mudzakkar muannasnya sama. Nah, ini penjelasan untuk isim isyarah yang menggunakan dalika, dalikuma, dalikum. Jika huruf kaf lil khitab disebutkan mukhatabnya, ya, jadi disebutkan yang ditunjuknya, ya, maka kafnya disesuaikan dengan jumlah mukhatabnya. Jadi jumlah mukhatabnya, jumlah yang ditunjuknya ada berapa, maka kafnya itu disesuaikan ya. Jadi ini merujuk kepada domir anta, antuma, antum ya. Anta kan ka, antuma kuma, antum kum ya. Jadi dalika, dalikuma, dalikum ya. Kalau perempuan tilka, nggak tilki ya, tapi tilka. Nah, tilkumanya sama ya, karena kuma ini antuma mudzakkar muannas sama kuma. Nah, baru yang muannas yang jamaknya tilkunna, seperti itu. Isim isyarah da juga bisa didahului oleh huruf jar kaf ya. Ka, kada, hakada, kadalika. Ya, ini boleh. Karena aslinya huruf isyarah itu huruf za ya. Jadi dalika itu yang isyarah aslinya za gitu. Hada itu hanya huruf tanbih ya.
Sebagaimana pernah saya jelaskan, ada gitu kan. Dzalika itu yang jadi isyarah da-nya. Li-nya itu kan huruf lam sendiri, kafnya kaful khitab. Lamnya lamul lil bu'ad. Untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Dzalika. Itu. Nah, ini penjelasan tentang kaidah isim isyarah. Nah, juga ada tambahan isim isyarah tempat, ya. Huna itu di sini. Hunaka di sana. Nah, hunaka ini ada dua. Hunaka sama hunalika. Hunaka ini jaraknya sedang, ya, dikira-kira saja. Ya, nggak ada ukurannya, ya. Hunalika jauh. Nah, kalau jauh di sana, gitu, maka menggunakannya hunalika. Sama itu di sana. Ya. Ini dalam Al-Quran kalau nggak salah ada semua, ya. Hunalika itu ada di surat Al-Imran. Hunalika da'a Zakaria. Ya, huna juga ada, hunaka sama samal akharin. Itu surat apa itu? Ada juga dalam Al-Quran, ya. Kalau nggak salah ini pernah kita bahas di isim isyarah, ya. Tadi saya lihat materi ini sudah kita bahas, maka ini hanya sedikit pengulangan saja. Nanti bisa dilihat kembali di rekamannya. Nanti coba saya carikan lagi rekamannya. Nanti untuk kita ini lagi kita ulang-ulang lagi. Nah, pada malam hari ini kita akan fokuskan kepada pembahasan contoh dari ayat, ya, yang isim isyarah, ya, untuk hada, ya, hadihi, tilka, ya, sama ulai, ya, yang diambil dari ini halaman 21 bagian bawah, ya. Itu kan ada contoh 4 ayat, ya. Hada bayanul linnas wa hudaw wa mau'izah lil muttaqin. Dan ayat keduanya wala taqraba hadihis syajarah fatakuna minaz zalimin. Ayat ketiga tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Kemudian ayat keempat ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini adalah 4 ayat yang insya Allah akan kita bahas secara lebih rinci pada malam hari ini. Ini sudah saya pindahkan ke halaman khusus, ya. Kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan dan mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Silakan. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Nah, ini surat Ali Imran ayat 138. Kemudian ayat kedua surat Al-Baqarah ayat 35. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Silakan. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ayat ketiga surat Al-Baqarah ayat 252. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Silakan. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq.
Dan ayat keempat surat Ali Imran ayat 119. Ayat berapa Ustaz? 119 Ali Imran. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Silakan. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Baik. Itu 4 ayat sebagai contoh yang ada di buku Manhaji halaman 21 ya. Kita akan bahas pertama Ali Imran ayat 138. Hada bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Pada ayat ini ada satu kata isim isyarah yaitu hada ya, yang menunjukkan dekat mudzakkar tunggal ya, hada. Kemudian di ayat kedua itu ada satu isim isyarah yaitu Hadhihi. hadihi. Ini untuk muannas dekat tunggal. Di ayat ketiga ada berapa? Tilka. Tilka ya. Ini untuk jauh muannas ya. Kemudian ayat keempat Ulai. ulai ya, betul. Baik. Ya. Nggak apa-apa ya, yang mau nyimak saja boleh ya. Baik. Kita mulai untuk kita bahas secara lebih rinci struktur kalimat kata selain isim isyarah yang ada di ayat pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 138. Ya, dari hada sampai lil muttaqin. Pertama, seperti biasa kita akan mulai diskusinya dengan sama-sama kita masing-masing menghitung ya berapa dulu jumlah suku kata ya. Nanti setelah itu kita akan bahas sama-sama termasuk nanti jenis katanya apa saja, tandanya apa saja. Silakan masing-masing dihitung dulu ya. Ayat pertama. Ada 10 Ustaz. Wah, Bu Aminah ada 10. Yang lain silakan. 10 Ustaz. Bu Seba 10. Oke. Yang lain? Baik. Kita bahas sama-sama ya. Dari 2 jawaban dengan jawaban yang sama 10 ya. Yang pertama hada. Nah, ini isim isyarah. Yang kedua bayanun. Bayanun ini apa? Isim atau fi'il? Isim Ustaz. Isim. Kenapa Tanda isim? tanwin. Ada tanwin. Betul. Linnasi berapa suku kata? 2. Li huruf. Nah, betul. 2. Li sama Nasi isim. anas ya. Li-nya huruf jar, anasnya Isim. isim. Kenapa isim? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar, betul ya. Jadi ada huruf jar li, maka setelahnya pasti isim. Sampai di sini 4 ya. Kemudian wahuda, berapa suku kata nih? 2. Wa huruf dan isim. Hudanya isim. Wa sama hudan. Wanya huruf atop, hudannya apa? Isim fi'il? Isim tanwin. Isim tanwin, betul. Isim tanwin. Sampai di sini 6 ya. Wa mau'izatun berapa? 2. 2. Wa Yang huruf. pertama
Maunya isim. Wa sama mau'izatun. Wa-nya dua Huruf mudatan huruf isim. atop, mau'izatunnya isim Isim, ada tanwin. tanwin. Lil muttaqin Dua, li huruf muttaqin isim. isim, betul ya. Baik. Saya ulangi ya dari contoh di ayat pertama yaitu ayat 138 surat Ali Imran ada 10 kalimat ya, 10 Kata. kata. Yang pertama hada isim isyarah, yang kedua bayanun isim ada tanwin, yang ketiga dan keempat linnasi, linya huruf jer, annasnya isim karena huruf jer. Wahudan ini dua, wa sama hudan, wanya huruf, hudannya isim ada tanwin. Wa mau'izatun, wa-nya huruf, wa mau'idatunnya isim tanwin. Lil muttaqin, linya huruf Huruf jar, isim. al muttaqinnya itu isim. Al muttaqin jenis isim apa nih? Siapa yang tahu? Isim itu. Mudzakkar salim, Ustaz. Ya, Betul ya. Bu Zuleha betul. Muttaqin isim jama mudzakkar salim. Tandanya apa Bu Zuleha? Ya, nun. Kenapa iya nun? Karena majrur. Karena majrur, betul ya. Jadi ini tambahan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum belajar atau juga pernah belajar lupa. Al-muttaqin ini adalah isim jama mudzakkar salim. Tandanya iya dengan nun karena sebelumnya ada huruf jerli. Kalau nggak ada huruf jerli, jadi apa nih? Siapa yang tahu? Kalau Dulu, Ustaz. kalau nggak ada huruf jerli, jadi gimana? Waw nun muttaqun. Al-muttaqun ya. Itu jadi jama mudzakkar salim itu tandanya ada dua. Waw dengan nun dan iya dengan nun ya. Waw dengan nun nanti kalau marfu ya. Kalau itu dalam i'rabnya, kalau mansub atau majrur itu dengan iya dengan nun lil muttaqin. Nah, ini jangan sampai salah baca. Kalau kemarin di di Ramadan kita sering dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ jama mudzakkar salimnya pakai waw. Jama mudzakkar. Iya, fi'il mudhoreknya ya di situ tattaqun ya. Itu di situ kalau itu fi'il mudhorek ya, bukan isim. Ada juga nanti di surat Al-Baqarah ya, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Jadi kata muttaqin, muttaqun itu dalam Al-Qur'an lumayan cukup banyak. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa lihat lagi ya untuk tambahan ininya. Baik. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir ya. Kita lanjutkan dulu. Di ayat kedua, silakan Bapak Ibu untuk menghitung dulu jumlah suku katanya ada berapa. 9, Ustaz. Berapa, Bu? 9. 9. Baik. Yang lain silakan. Sepuluh. 10. Dari mana Oke. ya? Ustaz Rabah. Bu, yang nggak tahu, ntar coba aja dibahas. Nggak apa-apa. Sebelas, Ustaz. 11. Oke. 10, 11, 9. Oke, nggak apa-apa. Kita... Ada lagi yang mau jawab atau di chat juga boleh kalau yang mustami ya. Baik. Kita bahas sama-sama ya.
9, 10, 11. Mana yang mendekati? Ya, silakan. Kita mulai dari wala. Ini 2 ya. 2. Wa sama la. Oke. Oke, kita mulai diskusi masing-masing ya. Saya tanya satu-satu ya. Sesuai absen tadi. Mana absen? Biar suaranya nggak tektok-tektok ya. Tadi ada yang baru hadir, siapa? Anas ya. Oke, kita mulai dari Bu Syuaibah. Taqraba. Berapa suku kata, Bu? 1, Ustaz. 1. Apa nih, Bu? Apa ya? Fiil kayaknya deh. Fiil apa? Fiil apa ya? Fiil amr apa? Apa fiil mudhari? Lupa, Ya. Ustaz. Lupa. Ini 2 kali Ustaz ya? Kenapa, Bu? 2 kali ya? Ta sama koraba ya? Katakan kamu. Oke, ada yang 2, ada yang 1. Apa lagi? Mau bantu jawab? Koraba. 2 Ustaz. 2. Oke. Tadi, oke, Bu Aminah dulu, Bu. Takroba. Kenapa 2, Bu? Ta dengan koraba. Anta itu. Anta. Kamu dekati. Dan janganlah kamu dekati. Takraba. Oke. Kalau Bu Juleha bagaimana, Bu? Fi'il mudhari musanna Ustaz. Ilmu dore musanna. Oke. Jadi 2 suku kata, Bu ya? Bu Juleha. Iya. Yang pertama, fi'il mudhari sampai mana? Taqrabu. Takroba. Oh iya, taqrabu. Iya, awalnya kan taqrabu ya Ustaz. Ah, betul. Awalnya takrobu. Terus yang kedua, suku kata yang kedua, alif. Alif, iya. Nah, kenapa alif? Karena musanna Ustaz, hilang nunnya karena ada lam nahi. Ah, betul ya. Asalnya fi'il mudhari'nya dari takrobu. Di musanna. Ya, musanna jadi takrobani. Kemudian ada la, ini nunnya hilang. Jadi 2 suku kata. Baik ya. Sampai di sini 4 ya. Selanjutnya, Bu Aminah, hadihi. Aziz satu suku kata Ustaz. Jenis apa, Bu? Muannas hazihi. Isim apa? Isim syarat. Isim isyarah, betul ya. Asy-syajarah. Bu Juleha, silakan. Isim ma'rifat Ustaz. Isim Muannas. ma'rifah, tandanya Alif lam. alif lam ya. Baik. Berarti sampai sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik. Kembali ke Bu Syuaibah. Fatakuna. Berapa suku kata nih, Bu? Sekarang 2, Ustaz. 2. Yang pertama apa, Bu? Fa. Fa. Yang kedua? Takuna. Yang kedua takuna. Takuna. Oke. 3 apa 2 sih? Bingung ini. Ayo. Antara 2 kayaknya 3 tapi nggak tahu deh, takut salah. Ya udah. Berarti 12 ya Ustaz. 3. Fatakuna itu 3. Fatakuna. Ya. Di sini 3 apa 2? 3 ya. 3. Yang pertama fa, kemudian Taku taku. sama nanya kan ini ya. Nahnu Kemudian ya. alif, ada alif ya. Itu alifnya alif Iya. musanna Oh, ya. alifnya Asalnya musanna. kan takunani, kan ada fa ya. Karena kan kembali ke sini nih, takroba ya kan 2, fatakuna ya. Jadi di sini 3 ya. Oke. Perubahannya yang belum ngerti nih. Ya. Fatakuna yang Nggak apa-apa. nunnya dibuang ya bingung. Justru dengan begini kan jadi kita tahu ya. Kalau kita nggak Iya. bahas begini kita nggak tahu. Kemudian minnya huruf jar 1, az-zalimin. Berapa suku kata nih, Bu Zulaiha?
Apa Ustaz? Apa Ustaz? Az-zalimin. Isim ma'rifat Ustaz. Iya. Tandanya apa? Oh, tandanya alif lam. Az-zalimin berapa suku kata, Bu? 1. 1. Ya. Jadi jumlahnya berapa nih? 11 Ustaz. 11 ya. Wa la takroba hadihi asyajaroh patakuna. Ya, 11 ya. Jumlahnya 11. Oke. Baik. Kemudian di ayat ketiga, silakan dihitung ada berapa suku kata? Ada 9 Ustaz. 9. Baik. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10, 11, 8, 10 Ustaz. 10. Oke. Ada yang 8? 11? Oke. Bu Suhaibah berapa? 9, Ustaz. 9. Oke. Oke, kita bahas ya. Tilka, berapa suku kata nih? 1. 1. Isim Jenis apa isyarah. nih? Isim isyarah. Isim Oke. Isyarah. Nah, ini kita hitung 1. Tetapi kalau suruh jelaskan, tilka ini 3 ya. Pertama, ti-nya itu isyarahnya, lamnya lamul bu'ad untuk jauh, kapnya kapul khitab. Itu kalau di i'rab Al-Quran seperti itu. Tapi ini kita hitung 1, tilka. Kemudian ayatu. Berapa suku kata nih? 1. 1. Jenis apa nih? Isim, fi'il? Isim. Kenapa isim? Idhofah Ustaz. Idhofah, betul ya. Ayatu ini isim idhofah. Idhofah kemana Bu Juleha? Ke Allah Ustaz. Lafadz Allah ya. Lafadz Allahnya berarti mudhof ilaih. Oke. Tilka 1, ayatu 1, Allahi 1. Berarti 3 ya. 3. Natsluha. Berapa suku kata nih? 2. Di 2. 3 Ustaz ya. Nah, 1 3 apa ya. 2? Ayo, 3 apa 2? 3. 3. Nah, 1, 2, 3 ya. Yang 3 coba sebutkan apa aja. Nah, lupa. Bu Juleha dulu coba. Aduh. Silakan Bu, Bu Juleha. Kenapa 3 Bu? 2 Ustaz. 2. Kenapa 2 Bu? Yang pertama apa? Natslu sama ha. Natlu sama ha. Oke. Kalau Bu Aminah tadi 3 kenapa Bu? Yang mana Bu? Nah, Nah. Nanya apa? kan kami ya. Nahnu ya. Iya, Bu. naknya memang nahnu. Tetapi kan di situ bagian dari fi'il mudhari natlu. Iya. Dia nggak bisa dipisah Bu. Karena natslu itu fi'il mudhari. 9 berarti. Ya. Berarti 2 Ustaz ya. Natlu dengan hak ya. Ya, natlu sama H2. Karena di situ wawunya wawu huruf ilah ya. Dari tala yatlu ya. Jadi huruf ilah. Jadi dia fi'il mu'tal nakis ya. Mu'tal akhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Alaika berapa suku kata nih? 2. 2. Yang pertama? Ala sama Kak. Oke, betul. Ala sama ka. Alanya huruf jar, ka-nya apa? Bermer. Dhamir apa? Ayo. Mutasil. Muttasil apa? Dhamir aslinya? Anta.
Anta, betul ya. Jadi Kak di sini harus tahu ini ada domir muttasil di mana domir aslinya adalah anta ya, alaika. Kalau anti jadi gimana? Alaiki. Alaiki. Kalau antuma, Alaikum. nah nanti begitu ya. Alaikum. Jadi cara perubahannya dari huruf jar ya yang domir yang disambung dengan huruf jar itu eh, harus diperhatikan perubahan-perubahannya ya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilhaq 2. 2 ya. Huruf jar bi sama Bi al-haq. Ya, berarti 9 sampai sini ya. Iya, Baik, 9. 9. Terakhir, ayat terakhir. Silakan hitung. Berapa suku kata? 9. Ada berapa? 9, Ustaz. 9. Yang lain? 11 Ustaz. 11. Wah, ada lagi? 9, 10, 11. Bu Suaibah? Sebenarnya secara jumlah 9. ya, boleh salah, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting nanti dalam penjelasannya kita tahu ya ini apa. Karena bisa jadi terhitung atau tidak terhitung satu kata. Gitu. Baik, kita bahas ya. Ha, satu kata, dua kata. 1. 1. Antum, 1. 1. Domir ya. Ulai, 1. 1 isim isyarah. 3 sampai sini ya. Tuhibbunahum. Berapa nih? 2. 2. 2 apa 3? 2. Tuhibunahum. Masa katanya tuhibbuna ya kan? Terus ditambahin domir. Oke. Dan Ada yang berani 3? Tuhibunahum. Saya, Negara. Bu Juleha 3. Iya Ustaz. Kenapa 3, Bu? Itu ada waw yang menunjukkan domir antum. Oke, betul ya. Jadi di sini ada perhatikan. Tuhibbunahum ini fi'il mudhari'nya kan asalnya tuhibbu sampai ba ya. Waw dengan nun itu adalah tambahan untuk menunjukkan fa'ilnya antum. Ya. Jadi dihitung 1. Gitu ya. Berbeda dengan tadi natlu ya. Kalau natlu ini nunnya nggak bisa dipisah. Kalau nunnya dihitung 1, tinggal tak dengan lam wawu, nggak bisa disebut fi'il mudhari. Gitu ya. Kalau di sini tuhibbu itu sampai ba itu sudah fi'il mudhari. Ya. Waw dengan nun itu menunjukkan fa'ilnya ya wawul jamaah antum. Berarti tuhibbunahum di sini 3 ya. Wa la, nah ini juga 2 ya. Wa dengan la. Yuhibbunakum berapa nih? 3 Ustaz. Nah ini juga sama 3 ya. Kalau tuhibbu ini antum, kalau yuhibbunakum di sini Hum. hum ya. Jadi sampai di sini berapa? 3, 3, 6, 8 sama 3, 11 ya. Ya. Seperti itu cara menghitung ya. Tetapi yang terpenting adalah fungsinya ya. Seperti tuhibbunahum, kita harus tahu fungsi waw di situ. Termasuk di sini nanti natlu. Fungsi nak di sini itu tanda fi'il mudhari ya. Baru nanti fa'ilnya domir mustatir ya, nahnu. Kalau di sini tuhibbunahum ini domirnya fa'ilnya wawul jamaah ya. Itu cara membedakan ya supaya kita tidak salah ya.
Baik. Kita belajar menerjemah nih. Oke. Masih ada waktu 10 menit. Atau ada yang mau nanya dulu, silakan. Baik, tidak ada ya. Kita belajar terjemah. Ya. Hada Ini artinya ini. Ya. Bayanun. keterangan. Ya. Bayanun itu artinya penjelasan. Keterangan. Penjelasan Keterangan sangat. boleh. Ya. Ada yang tahu nggak asal katanya apa nih bayanun? Kalau kita mau nyari di kamus, kira-kira dari kata apa supaya kita ketemu dengan bayanun? Bayana ya. Bayana, oke. Ya, bisa bayana atau juga mungkin nanti bisa dicari dengan dibana ya. Ba alif nun. Oke. Kemudian linnasi. Ini kalau diartikan bagaimana nih? Bagi manusia. Li itu huruf jar yang mengandung makna untuk atau milik ya, bagi ya. Jadi bagi Anas manusia, ini semua manusia. Wahudan, diartikan bagaimana nih? Dan petunjuk. Dan petunjuk. Huda Wanya itu. dan hudannya petunjuk. Wa mau'izatun, artinya apa nih? Dan mau itu. Dan apa ya? Itu. Apa sih? Ilmu. Wa dan mau'izah bisa diartikan apa nih mau'izah? Atau kalau nyari di kamus kira-kira dari kata apa nih mau'izah? Belum punya kamusnya, Ustadz. Belum punya kamusnya. Ya, oke. Di online ada ya, kamus Al-Munawwir di online itu ada. Jadi kalau belum pernah saya bagikan nggak linknya ya. Jadi itu ada kamus Al-Munawwir online. Jadi kalau nggak punya fisik itu ada di online-nya, ada linknya itu. Kalau ada yang mau beli kamusnya, ya Al-Munawwir minimal itu juga termasuk masih murah ya. 100 ribuan, 130-an nggak salah tidak terlalu mahal ya. Itu sudah dapat 2 paket ya, kamus Arab Indonesia, Indonesia Arab. Jadi ada yang tahu nggak mau izoh dalam kamus dari kata apa? Pernah saya ajarkan nggak cara mencari kata di kamus? Jadi kalau kita mau mencari kalimat di dalam kamus, maka kalimat apapun itu harus dikerucutkan dulu menjadi 3 huruf. Ya. Harus dipisahkan antara huruf asli dengan huruf tambahan. Seperti kata mau'izoh ini karena lebih dari 3 huruf, maka berarti ini ada huruf tambahan. Dan huruf tambahan itu ada 10. Ya, digabung dengan dalam suatu kalimat yang disebut dengan sa'altumuniha. Itu adalah huruf tambahan. Jadi huruf tambahan itu ada 10. Yang pertama sin, yang kedua hamzah, sa'a, kemudian lam, sa'al, kemudian ta, ya, sa'altu, kemudian mim, sa'altumu, waw, ya, yang keenam, kemudian nun, yang ketujuh, kemudian ya, yang ke-8, yang ke-9 ha, ya, yang ke-10 alif. Ya, digabungnya dalam kalimat sa'altumuniha. Nah, pada kata mau'izoh itu ada mim ya, ada wawu ya, kemudian ada tak marbutoh ya, yang menunjukkan tanda muannas ya.
Settingannya aja sejam, Bi. Bohong, Bi. Bohong, Bi. Nah, Suruh ngirim ke HP Abi aja. maka mau'izah itu kalau cari di kamus berasal dari kata wa'azo, ya, wawu ain zo. Baru nanti ketemu mau'izah. Kata mau'izah itu biasanya diartikan dengan arti pelajaran, ya. Bisa dipahami? Ini tadi katanya wawu itu tambahan Ustadz yang Ya. mau Indo itu. Terus ini jadinya wawu wa'azo. Nah, karena kalau dikurangi semua tambahannya, mim sama wawu, tinggal ain sama zo. Kalau ain sama zo 2 huruf nggak bisa, maka huruf tambahannya berarti ada satu yang asli. Gitu. Wow, itu bukannya itu fa'il ya, Ustaz? Nah, kalau di sini wa-nya ya fa'ul fi'il, wa'adho, ya. Jadi gini, kata mau'izah itu kan ada 3 huruf yang tambahan. Mim, wawu, sama tamat butoh yang menunjukkan mu'annas kan. Nah, kalau 3 huruf ini dihilangkan, kan tinggal 2 huruf, ain sama zo, ya kan? Nah, karena ain sama zo itu 2 huruf, dan dalam kamus itu dimulainya 3 huruf, berarti harus diambil satu lagi dari huruf tambahan. Nah, di sini yang mendekati adalah huruf wawu. Jadi, wa'azo, seperti itu. Atau kalau kita nggak bisa belum tahu cara menentukannya, boleh aja dikira-kira mimnya misalkan ma, a, sama zo, boleh. Ada nggak di kamus? Kalau nggak ada berarti wa, a, zo gitu. Nanti akan ketemu. Kalau kita bagi pemula, tapi kalau bagi yang sudah belajar, ini sudah ketahuan. Mau izo itu dari wa, a, zo, seperti itu. Lil muttaqin, li-nya ya biasanya diterjemahkan untuk atau bagi, al-muttaqin orang yang bertakwa. Oke. Coba Bu Aminah terjemahkan dari awal Bu, dari hada perkata Bu. Ini adalah pernyataan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Bagus. Bu Suaibah silakan Bu, ulangi Bu. Ini apa ya tadi? Sangat penjelasan. Boleh. Misalkan ini hada penjelasan, ini ada ini penjelasan ada ini bayanun penjelasan linasi bagi manusia. ya. Wahudan dan petunjuk wa mau'izatun dan pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, silakan Bu Juleha Bu, diulangi Bu biar lancar. Sindir langsung. Ini adalah pernyataan. Oke. Yang mana, Ustaz, nomor 1? Nomor 1, ya. Terjemahkan perkata. Oh, hadza ini bayanun penjelasan, linnasi bagi manusia, wa dan hudan petunjuk, wa dan mau'izatun apa tadi? Pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik ya. Kita belajar begini biar nanti ayat-ayat yang lain bisa lancar terjemahkan. Baik, ayat kedua. Ada yang mau coba langsung, Bu Aminah? Terjemahkan sendiri? Wa dan la Ya. jangan takraba mendekati hazihi Mendekatinya siapa, Bu? pohon. Enggak, yang disuruh mendekati siapa? Oh, Nabi. Itu Nabi Adam. Nabi Adam dan Nah, Hawa. cara menerjemahkannya bagaimana? Dan janganlah kalian mendekati. Nah, gitu ya. Jadi gini, takroba, kamu berdua mendekati, gitu kan? Nah, gitu cara menerjemahkannya. Kan
Ini kan menerjemahkan perkata, Bu. Dan janganlah kamu berdua mendekati Heeh. si ini sajarah pohon, berarti pohon ini. Fatakuna, maka kalian berdua minal zalimin, dari orang yang zalim. Fatakuna, maka kalian berdua apa, Bu? Menjadi, ya. Dijadikan dari orang yang zalim. Ya. Yang Jadi zalim. fatakuna, paknya maka, takuna, kamu berdua menjadi Kamu minaz berdua menjadi. zalimin, dari bagian orang zolim. Oke. Bu Suaibah, silakan Bu. Ulangi Bu. Dan janganlah wala dan janganlah takroba kamu berdua mendekati hadihi ini asyajarota pohon fatakuna dan kamu berdua menjadi Maka. dan maka yang lalen Nggak lupa usah pakai dan Bu. dan Maka. fatakuna maka kamu berdua menjadi minal zalimin Orang yang zalim. orang-orang yang zalim. Baik. Bu Julia, silakan Bu. Ulangi. Wala dan janganlah taqroba kalian berdua mendekati hadhihi syajarata pohon ini fatakuna maka kalian berdua akan menjadi minaz zalimin golongan orang-orang yang zalim. Oke. Sekarang ayat ketiga. Dimulai dari Bu Juleha Bu. Silakan Bu. Dibalik. Tilka itu ayatullah Ayat-ayat Allah. ayat-ayat Allah. Betul. Natsluha apa Ustaz? Kami bacakan. Ayo. Natluha apa artinya? Talayatlu. Tilawah. Yang kami bacakan kepadanya alaika Nah, Atas berarti kan kami natluha. membacakannya yang kami membacakannya Nah, ayo, ini itu. kembali ke ayat Allah ya Ustaz. Betul ya. Ya, alaika kepadamu bil haqqi karena apa ya? Bil haqqi dengan Dengan kebenaran. benar. Oke. Dengan Perhatikan cara menerjemahkan natluha. Natluha kami membacanya atau membacakannya ya. Membacanya. Ya, karena natlu itu kan kami membaca haknya nya. Oke. Bu Suaibah silakan Bu, ulangi Bu terjemahnya. Tilka itu ayatullah, ayat-ayat Allah, nasluha yang yang kami membacakannya. Ya. Alaika apa tadi ya? Lupa. Alaika bagi kalian ya. Atas engkau. Atas kamu. Atas kamu bilhaq dengan benar. Dengan kebenaran ya. Bu Aminah silakan Bu. Tilka itu ayat-ayat Allah natluha yang kami baca, yang telah kami baca apa? Yang kami bacakannya. Alaika atas engkau bilhaq dengan sebenar-benarnya. Atas kamu ya bilhaq dengan benar. Baik. Ayat terakhir silakan Bu Aminah kembali. Ha antum. Ha ini apa saya? Ha apakah kamu? Oh, siapa yang tahu nih? Ha antum artinya apa nih? Ha apakah ya? Antum kamu. Kalian. Nah, bagaimana cara menerjemahkan hak coba? Ha. Ada yang tahu? Belum tahu Ustaz. Hak di sini sebagai apa coba? Domir bukan sih haknya Ustaz? Domir. Istifham ya? Hah? Istifham. Istifham. Ha antum. Apakah kamu? Mereka itu. Ulai mereka itu. Nah, hak di sini huruf tanbih ya, di dalam Al-Quran huruf tanbih.
Huruf tanbih itu seperti mengawali huruf isim isyarah hada. Jadi di sini bukan pertanyaan ya. Kalau diartikan huruf tanbih itu begini gitu loh. Beginilah gitu. Jadi bukan apakah, di sini hanya bukan istifham, tetapi huruf tanbih. Jadi kalau diartikan tuh begini, beginilah. Gitu. Begini. Kalau istifham kan apakah? Jadi di sini hanya huruf tanbih ya. Yang diartikannya beginilah. Oke. Beginilah antum kamu. Iya. Ulai. Mereka itu. Tuhibbunahum ini. Engkau dihidupkan. Apa? Kamu. Tuhibbunahum gimana terjemahnya? Menyukai apa gimana? Tuhibbuna menyukai mereka ya? Siapa yang menyukai? Kamu mencintai mereka. Jadi gini, tuhibbunahum ini kan kalian ya kan? Kalian mencintai mereka gitu kan? Kalian mencintai mereka. Wala dan janganlah yuhibbunahum. Dia mencintai La-nya apa di sini? La, janganlah. La-nya huruf apa nih? Nahi apa nafyi? Nafi ya? Nafyi. Kalau nafyi arti gimana? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau di sini nafyi bukan nahyi ya, perhatikan. Beda dikit artinya nanti. Kalau la nahyi artinya jangan, kalau nafyi tidak. Nah di sini nafyi wala dan tidak. Oke, yuhibbunakum mencintai kamu. Nah, dan tidak mereka mencintai kalian gitu kan? Gitu. Jadi kalau diartikan begini, beginilah antum kalian, ulai mereka, tuhibbunahum kalian mencintai mereka, wala dan tidak, yuhibbunakum mereka mencintai kalian. Nah, gitu. Nah, Bu Sueba silakan ulangi, Bu. Beginilah kamu. Antum beginilah kamu. Ulai mereka. Tuhibbunahum kalian mencintai mereka. Ya. Walau dan tidak yuhibbunakum mereka mencintai kalian. Oke. Bu Juleha silakan Bu diulangi terakhir. Sebelah anakku ketawain. Antum dan demikianlah kalian ulai tuhibbunahum kalian mencintai mereka wala yuhibbunakum dan tidaklah mereka mencintai kalian. Ya. Antum itu beginilah dia ya, bukan enggak dadannya. Beginilah kalian mereka kalian mencintai mereka wala dan tidak mereka mencintai kalian. Baik. Itu artinya secara harfiah buat ya. taukid, buat penegas apa gimana Ustaz? Yang mana, Bu? Yang ulai. Ulai. Ulai kalau di i'rab Al-Qur'annya perhatikan di sini isim isyarah mabni alal kasri fi mahalli raf'in khabar enggak disebut ini ya, enggak disebut taukid, Bu. Jadi dia isim isyarah saja. Jumlah min mubtada wal khabar.
Wal khabar la mahalla laha minal i'rab. Justru nggak ada i'rabnya. Jadi semacam ya tambahan aja, Bu. Seperti itu. Di sini nggak disebut taukid ya di i'rab Al-Qur'an. Jadi penyebutan ini kan dua-duanya disebut karena pertama ini kan dua-duanya jadi fa'il kan? Antum jadi fa'il di tuhibbunahum. Ya kan? Ulai jadi fa'il di yuhibbunakum. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Baik. Ada pertanyaan lain silakan. Baik. Bila tidak ada, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang aktif secara diskusi atau juga yang mustami. Terima kasih, semoga di pekan depan, Selasa depan kita bisa bertemu kembali ya di kajian yang sama, kajian metode manhaji. Jadi insya Allah kajian kita akan terus lanjutkan setiap Selasa malam ya. Baik, kita tutup kajian kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak makan ikan patin. Silakan Bu, yang pantun. Sungguh enak makan ikan patin. Di meja ada buah kuini. Mohon maaf lahir dan batin dalam pertemuan kita malam ini. Masyaallah. Ya, sama-sama kita mohon maaf lahir batin ya. Sampai ketemu lagi Selasa depan insyaallah. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum.